Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Oshinoko. Animenya dari anak idol yang makin kesini makin nggak karuan gitu kan tingkahnya, kelakuannya. Ya sama aja lah mereka berdua. Ya jadi aku minta maaf dulu karena aku agak sedikit terlambat untuk ngebahas chapter terbaru dari serialnya Oshinoko, yaitu chapter ke-142. Yang mana chapternya juga udah keluar gitu kan. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas. Nah, jadi chapter ke-142 kali ini tuh sendiri tuh dibuka dengan satu buah cerita yang cukup mengaduk emosi lah gitu kan, apalagi untuk fansnya dari Arima Kana dan juga si Akane Kurokawa. Dimana pada bagian untuk produksi filmnya si Aqua gitu kan, ada adegan dimana si Aqua ini tuh harus berciuman gitu kan sama si Ruby Hoshino, itu adiknya sendiri. Dan itu ngebuat si Arima Karen itu merasa kayak shock banget lah gitu kan, nggak terima gitu, apalagi dia mempertanyakan hal tersebut itu kepada si Mama Miyako gitu kan, mengenai apa reaksinya mengenai adegan tersebut. Dan tentu aja di sini si Mimcho juga merasa aneh banget, tapi ya kayaknya itu bakalan menjual. Nah sebenarnya adegan ini tuh sendiri tuh bukanlah adegan yang sengaja ditulis sama si Aqua gitu kan untuk bisa berciuman sama si Ruby, melainkan salah satu bentuk improvisasi dan juga editing yang dimasukkan melalui imajinasi dari seorang pro player, bukan pro player sih, tapi pro dalam penulisan naskah film itu sendiri, yaitu si Abiko dan Yuriko Sensei. Dimana kedua karakter ini itu sendiri bakalan jadi sorotan ya di season keduanya nanti gitu kan, dan kembali lagi hadir sebagai orang yang merevisi dan juga memeriksa naskahnya dari si Aqua pada film ini, dimana mereka lah dalang dari rencana ataupun dimasukkannya scene perciuman tersebut. Nah sebenarnya udah beberapa kali ya diulangi bahwa ternyata ceritanya dari masa lalu Ai itu sendiri dan juga Hikaru Kamiki itu nggak ada yang tahu sebenarnya itu seperti apa. Bahkan Aqua sendiri juga nggak tahu seperti apa. Mereka tuh hanya mengimajinasikan apa yang mungkin terjadi di masa lalu. Jadi benar-benar ini bukanlah film dokumenter, tapi udah kayak film komersil aja yang mengkaitkan satu tindakan ke tindakan yang lain, dan tentu aja kebenarannya itu masih diragukan seperti yang kita duga sebelumnya. Nah, selain dari adegan ciuman tersebut, ternyata banyak juga detail-detail kecil yang sebenarnya itu adalah ide dari Yuriko dan juga Abiko Sensei gitu kan, seperti bagaimana penggambaran si Ai Hoshino yang dulu terlihat kocak dan lucu. Bahkan ide untuk pengkarakteran dari Ai Hoshino yang suka menggunakan kaos kaki yang berbeda dan satunya bolong itu adalah idenya dari Abiko Sensei itu sendiri. Nah, kesampingkan dulu mengenai ide dari percumbuan si Aqua dan juga si Ruby, karena sebelumnya Aqua juga udah melakukan adegan yang cukup berbahaya sama Frill sendiri. Nah, di rumahnya ataupun di kediaman dari Hoshino family itu sendiri, di sini kita juga bisa lihat ya bagaimana galaunya si Aqua gitu kan mengenai adegan yang harus dia lakukan nanti untuk melengkapi film yang akan dipublish sebagai bentuk ya perlawanan terhadap ayahnya itu sendiri, yaitu Hikaru Kamiki. Ya di sini si Aqua tuh sempat mikir lah gitu kan apa yang dia harus lakukan, kenapa dia harus melakukan adegan tersebut. Tapi ya di sini Ruby tuh enjoy aja dan dia merasa bahwa ini adalah adegan yang sangat beruntung untuk dirinya dapatkan pada movie kali ini gitu. Nah sebenarnya di sini tuh Aqua tuh kayak mencoba untuk mengelak lah apakah ada cara lain untuk bisa yang namanya itu menghindari adegan tersebut. Tapi di sini Ruby malah mendorong si Aqua mencoba untuk melakukan hal tersebut itu senatural mungkin, sampai-sampai si Ruby ini tuh membahas mengenai Sarina dan juga Dr. Goro di masa lalu. Ya di sini tuh Ruby mencoba untuk mendorong Aqua untuk bisa melakukan adegan tersebut itu dengan sangat maksimal. Bahkan si Ruby juga menawarkan latihan terlebih dahulu sebelum adegan itu diambil nantinya. Ya di sini kayaknya Ruby bakalan nafsu banget lah gitu kan buat kisu si kakaknya sendiri, yaitu Aqua, atau lebih tepatnya itu adalah pandangannya untuk mencium si Dr. Goro itu sendiri, yaitu cinta pertamanya. Nah persoalan apakah nanti Aqua bakalan setuju atau enggak dengan adegan tersebut, tentu aja banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghindari adegan tersebut, seperti melakukan pergantian pemain. Jadi kalau kalian yang udah pernah ngikutin proses dari pembuatan suatu movie, tentu aja ada yang namanya itu stegman ataupun ya pemeran pengganti lah gitu kan. Jadi di sini ya tentu aja bisa dilakukan pergantian pemain tersebut gitu kan. Jadi nggak harus Aqua sama Ruby beneran kisu. Ya lagi-lagi ini soal kebohongan, tentu aja nggak bakal ada yang tahu kalau itu bukan Aqua dan Ruby kalau sudut pandang kameranya bakalan dirubah. Dan itu benar-benar bisa mengecoh dan itu bisa aja terjadi nantinya gitu kan, dan bisa aja dilakukan. Ya bisa aja melakukannya itu juga nggak harus beneran kisu.
bisa aja menggunakan beberapa trik kamera dan juga berbagai sudut pandang kamera yang nggak langsung menyorot adegan itu secara belak-belakan gitu kan ya. Bisa kayak adegan membelakangi kamera atau diambil dari sudut pandang yang jauh sehingga ya detail-detailnya tuh nggak kelihatan. Ya intinya ini adalah bumbu-bumbu yang harus ditambahkan untuk melengkapi kisah percintaan masa kecilnya si Aqua dan juga Hikaru Kamiki. Jadi nggak harus sevulgar itu untuk menjual bagaimana romansa yang terjadi pada masa lalunya dari Ai Hoshino itu sendiri. Ya tentu aja di sini gitu kan Akasaka Sensei itu benar-benar jenius banget. Dia buat sebuah drama di akhir chapter ke 142-nya itu sendiri sehingga orang-orang bakalan menerka apakah nanti Aqua dan si Ruby bakalan kisu beneran. Tapi nanti menurutku sendiri prediksiku gitu kan di chapter yang akan datang, ya, mereka bakal memperkenalkan salah satu teknik pengambilan kamera di mana adanya standman, terus adanya juga sudut pandang kamera yang bisa dijelaskan pada chapter-chapter yang kedepannya gitu kan mengenai adaptasi dari sebuah film yang ditulis sama si Aqua itu sendiri ke depannya. Ya intinya bakalan banyak informasi mengenai pengambilan gambar dan juga produksi film ya. Karena ini adalah art film gitu kan tentu aja bakalan banyak hal-hal teknis yang bakalan diperkenalkan di chapter-chapter ke depannya. Jadi untuk bagaimana Aqua dan si Ruby itu kisu itu cuman kayak apa ya, lapisan doang, pancingan doang gitu kan. Tapi kedepannya mungkin mereka bakalan memperkenalkan teknik penggunaan kamera. Ya itu bakalan menurutku bakalan digunakan sih harusnya gitu kan. Karena kan nggak mungkin ya sevulgar itu menurutku sendiri gitu. Walaupun sebenarnya ada juga film-film yang mengadaptasikan adegan yang sangat vulgar, tapi kayaknya ini adegan tuh nggak bakalan sampai sana karena tentu aja mereka ingin menarik begitu banyak penonton, jadi tentu aja ratingnya bakalan diturunkan dan adegan seperti itu bakalan diminimalisir lah untuk kedepannya. So jadi itulah mengenai pendapatku ya untuk chapter ke 142-nya itu sendiri. Dan kalau kalian punya pendapat lain kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk chapter lanjutannya 143 bakal libur dulu untuk rilisnya. Jadi kita harus tunggu nanti ya kisaran 1 minggu atau 2 minggu lagi mungkin bakal rilis lagi chapter terbarunya ya. Tentu aja bakalan jadi chapter yang paling kita tunggu-tunggu lah bagaimana nasib dari adegan kisu antara si Aqua dan juga Ruby itu sendiri. Dan ini bakalan menarik banget gitu kan. So akhir kata itu aja lah dulu mengenai pembahasanku mengenai tanggapanku juga untuk chapter ke 142 dari serialnya Oshinoko itu sendiri. Dan bagi kalian yang pengen nonton animenya kalian bisa nonton ulang di aplikasi Beastation. Dan kalau kalian nunggu season 2-nya itu lagi digarap, jadi ya sabar-sabar aja dulu. Tapi ya semoga aja bisa rilis secepat mungkin gitu kan, biar kita bisa tahu bagaimana hiruk pikuk dunia hiburan itu sendiri. Dan ini bakalan menarik banget. Oh ya, aku lupa juga mau minta maaf kalau di video kali ini tuh ada suara ketok-ketok karena memang di tetanggaku sebelah lagi ketok-ketok. Jadi suaranya tuh masuk ke dalam mikrofonku dan terekam juga. Tapi ya udahlah gitu kan. Dan mungkin aku bakalan coba record untuk konten lainnya mungkin tengah malam atau mungkin subuh biar suaranya tenang, karena kedepannya mungkin bakalan banyak suara ketok-ketok di dalam videoku. Ya semoga aja sih bisa diminimalisir lah gitu kan. So akhir kata itu aja dulu mengenai video kali ini. Dan jika ada salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.